pada kami, dan tentu ini lebih menguatkan kami lagi di dalam melaksanakan tugas bahwa kami memang tidak sendiri ternyata. Selama ini serangan bertubi-tubi baik medsos maupun berita-berita hoax yang kekhawatiran kami tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Polri sehingga tidak dipercaya. Kalau seandainya Polri tidak dipercaya di dalam pelaksanaan tugas, ini akan berbahaya di dalam kelangsungan. Tapi di dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilu seperti yang disampaikan Bapak Kapolri, Polri kan tetap harus pada jalurnya, itu netral, sudah diatur di dalam undang-undang maupun peraturan yang sudah ada. Nah, itu yang perlu kami atur ke Bapak Kardinal. Mungkin juga dari Bapak ada masukan kepada kami yang bisa kami catat untuk kami bisa tidak lanjuti di lapangan, karena hasil pertemuan ini nanti juga kami jadikan dasar untuk membuat petunjuk arahan ke wilayah, sehingga semua satu bukan komando tapi satu kebijakan terkait dengan seperti tadi Bapak Kardinal menyampaikan bahwa kerjasama di wilayah di beberapa provinsi kan ada Uskup. Nanti kita akan juga sampaikan para Kapolda bisa untuk bersilaturahmi, untuk berkoordinasi di dalam pelaksanaan memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui bidang keagamaan, khususnya umat Katolik. Mungkin itu. Silakan Mbak Didi. Tambahkan saja izin Bapak Uskup dan Pak Ari. Kami ini diutus Bapak Uskup untuk berada di lapangan, khususnya menjadi utusan Katolik di Forum Kerukunan Umat Beragama. Di Jakarta ini ada di provinsi maupun di kota dan di kabupaten. Kami ada wakilnya semua. Nah, apa yang kami upayakan di dalam FKUB memang judulnya adalah kerukunan. Khususnya menjelang pemilu ini tentu itu yang menjadi topik utama kami. Dan saya lihat teman-teman kami terdiri dari 6 majelis, ya, dari MUI, dari PKIW Kristen, kemudian dari Konghucu, Hindu, dan Matakin. Balubi, ya, satu lagi Balubi. Dan kami selalu bersama-sama untuk bergerak ke masyarakat melalui FKUB ini dengan menyelenggarakan berbagai dialog dan seminar, sehingga masyarakat yang kami sentuh mulai dari yang pemuda, kemudian wakil-wakil tokoh masyarakat, dan juga pelajar. Kami sudah menyelenggarakan itu, tujuannya satu Pak, artinya dalam hal ini tentu mendukung mantap berata gitu ya, supaya makin mantap lah. Itu kira-kira. Tanggal 25 nanti kami akan menyelenggarakan juga dari Komisi H, lintas agama, bicara tentang pemilu damai juga. Lalu nanti tanggal 30 kami juga akan menyelenggarakan pada level lebih besar di FKUB provinsi, hal yang sama kami akan upayakan. Nah, menurut saya kalau tadi Bapak Uskup menyampaikan supaya juga ada pendekatan pada keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia, barangkali FKUB di seluruh Indonesia juga bisa diajak dan didekati untuk pemilu damai. Mungkin itu tambahan saya. Tempat yang sama atau berbeda itu? Iya, Pak Ter dulu Kasubdit ini, Babin. Mas, yang tepatnya Pak Tatar, diganti Pak Tatar. Ya, dulu begitu ya, dengan bersama misalnya kan pas di katedral mengajak beberapa tokoh yang lain dari kemudian gantian ke tempat yang lain itu bahwa memang simbolisasi dari kerukunan pada waktu itu disimbolkan, diberikan contoh seperti itu pada waktu itu dengan beberapa media. Nggak tahu apakah sekarang ini juga akan tindak lanjutnya atau bagaimana, itu mungkin satu hal yang cukup baik karena itu
menampakkan upaya ini secara bersama-sama. Gitu. Baik, monggo kalau masih ada yang lain, ya, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak Uskup dan juga Bang Hadi dan jajaran Rektor. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya Budi Patino dari Komisi HAM KHJ yang ditugaskan oleh Bapak Uskup di hubungan antara agama dan juga masyarakat. Pertanyaan pertama, apakah Satgas ini, Pak Hari, ini merupakan di dalam suatu skop ruang lingkup Jakarta saja atau malah nasional? Ya, nasional ya. Terus kedua, kemudian kalau misalnya ada seperti tadi yang dimintakan oleh Pak Hari dan juga Pak Tatat, apabila misalnya kita melihat dari baik itu di medsos dan sebagainya, ataupun kita melihat kejadian sehari-hari yang ada di lapangan itu, di lokasi itu, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat inilah, jadi membuat kerancuan ya, membuat gangguan tertiban dan sebagainya. Apakah ada personil charge yang untuk menangani ini, di mana mungkin siapa, nomor teleponnya dan sebagainya, atau mungkin WA-nya, barangkali kok bisa kita atau malah nanti mau dibentuk juga WA tersendiri untuk menampung itu, atau bagaimana, mungkin bisa, supaya kita bisa memberikan informasi dan juga mendapat informasi dari Polri mengenai masalah ya berlangsungnya pemilu ini dengan aman. Terima kasih. Ini dari Pak